Selamat datang kembali di kanal Dongeng Pengantar Tidur. Malam ini kita akan menyelami sebuah kisah nyata yang akan membuat kalian mempertanyakan segalanya. Kisah tentang kasih sayang seorang ibu yang tampak sempurna namun menyembunyikan sebuah rahasia kelam yang tak terbayangkan. Apa yang terjadi ketika kebohongan demi kebohongan terus menumpuk hingga berujung pada sebuah tragedi? Pastikan kalian menonton sampai akhir, karena setiap detail yang terungkap akan semakin mengejutkan. Di Amerika, ada seorang ibu tunggal yang cukup terkenal bernama Didi. Ia memiliki seorang putri bernama Gypsy Rose. Sejak kecil, hidup Gypsy lebih banyak dihabiskan di rumah sakit daripada di rumah, menderita berbagai macam penyakit parah. Gadis kecil itu harus duduk di kursi roda, menggunakan selang pernapasan, dan tidak bisa merawat dirinya sendiri. Di mata semua orang, Didi adalah seorang ibu yang luar biasa, yang dengan sepenuh hati merawat putrinya yang lumpuh dan selalu berada di sisinya dimanapun mereka berada. Didi dan Gypsy bahkan diundang untuk wawancara di banyak acara televisi terkenal dan berbicara di berbagai seminar untuk para penyandang disabilitas. Berkat semua itu, popularitas ibu dan anak ini semakin meroket. Namun, di tengah ketenaran itu, sebuah tragedi terjadi. Tiba-tiba, Gypsy, sang putri yang disebut-sebut lumpuh itu, menghilang tanpa jejak. Kerabat dan teman-teman mereka sangat panik karena Gypsy membawa begitu banyak penyakit mematikan dalam tubuhnya yang mengharuskannya minum obat setiap hari. Kakinya lumpuh dan harus menggunakan kursi roda. Ia butuh oksigen saat tidur dan makanan harus dimasukkan melalui selang. Anehnya, semua obat-obatan, kursi roda, dan peralatan medis penting miliknya ditinggalkan begitu saja di rumah. Semua orang yakin bahwa orang yang telah mencelakai Didi juga telah menculik Gypsy dan nyawanya kini berada dalam bahaya besar. Polisi segera turun tangan, mengerahkan semua kekuatan, dan mencoba segala cara untuk menangkap pelaku dan menyelamatkan Gypsy. Tak seorang pun bisa menduga bahwa apa yang akan diungkap oleh penyelidikan polisi beberapa hari kemudian akan mengguncang seluruh Amerika. Kisah ini dimulai saat Didi berusia 17 tahun. Ia bertemu dengan Rod Blanchard dan tak lama kemudian Didi menyadari bahwa dirinya hamil. Keduanya memutuskan untuk menikah karena merasa tidak punya pilihan lain. Pada bulan Juli 1991, Didi melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Gypsy Rose. Seiring berjalannya waktu, pertengkaran antara Didi dan Rod semakin sering terjadi hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah hanya beberapa bulan setelah Gypsy lahir. Setelah perceraian, Didi membawa putrinya untuk tinggal bersama ayah dan ibu tirinya. Sejak Gypsy berusia 3 bulan, Didi sudah mulai bercerita kepada semua orang bahwa putrinya menderita apnea tidur dan bisa meninggal kapan saja. Didi juga mengklaim bahwa Gypsy memiliki kelainan kromosom. Ia sangat sering membawa Gypsy ke unit gawat darurat. Anehnya, ketika Gypsy dipantau oleh para dokter di rumah sakit, kondisinya baik-baik saja. Tetapi begitu kembali ke rumah, ia pasti akan dilarikan lagi ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Singkatnya, Gypsy digambarkan sebagai seorang anak yang sangat lemah
dengan serangkaian penyakit parah seperti leukemia, asma, epilepsi, dan bahkan kanker. Daftar penyakit yang diderita Gypsy semakin hari semakin panjang dan serius. Saat Gypsy berusia 7 tahun, ia jatuh dari sepeda motor yang dikendarai kakeknya. Meskipun itu hanya kecelakaan kecil dan dokter segera memulangkannya karena ia hanya menderita luka lecet, setelah kembali ke rumah, Didi bersikeras bahwa kecelakaan itu telah menyebabkan Gypsy menderita atrofi otot dan tidak bisa berjalan lagi. Sejak saat itu, Gypsy bergantung sepenuhnya pada kursi roda. Tidak hanya itu, penglihatan Gypsy dikatakan semakin kabur dan pendengarannya semakin menurun. Ia harus memakai kacamata dan alat bantu dengar secara rutin. Akibat efek kemoterapi untuk pengobatan kankernya, Didi mencukur habis rambut putrinya. Kondisi Gypsy sangat lemah, harus makan melalui selang, memakai tabung oksigen, dan memiliki selang infus di tangannya untuk mengobati infeksi. Gigi Gypsy membusuk dan rusak parah karena ia harus minum terlalu banyak jenis antibiotik untuk penyakitnya. Meskipun Rod, ayahnya, secara rutin mengirimkan uang tunjangan anak setiap bulan dan selalu peduli pada Gypsy, Didi terus-menerus menanamkan di benak Gypsy bahwa ayahnya adalah orang yang jahat, pecandu, tidak bertanggung jawab, dan telah menelantarkan anak-anaknya. Ia tidak ingin Gypsy memiliki hubungan apapun dengan Rod dan hanya dengan enggan mengizinkannya menelpon untuk mengucapkan selamat ulang tahun dengan satu syarat. Rod tidak boleh memberitahu Gypsy usia sebenarnya. Akibatnya, ketika Gypsy berusia 18 tahun, ia masih percaya bahwa usianya baru 14 tahun. Krisis dari daftar penyakit yang tak berujung itu juga mempengaruhi perkembangan Gypsy. Ia memiliki suara yang tinggi dan manja, persis seperti anak kecil. Didi mengatakan bahwa Gypsy mengalami kerusakan otak sehingga kecerdasannya hanya setara dengan anak berusia 7 tahun. Sejak kelas 2 SD, Didi memberhentikan Gypsy dari sekolah dan hanya mengajarinya di rumah karena Gypsy tidak bisa mengikuti teman-teman sebayanya. Gypsy tidak punya teman lain selain ibunya. Didi adalah seluruh dunia yang dikenal oleh Gypsy. Pada bulan Maret 2008, Gypsy dan Didi pindah dari Louisiana ke Aurora, Missouri. Didi bercerita bahwa badai Katrina telah menghancurkan seluruh rumah mereka di Louisiana. Sebuah organisasi amal, Habitat for Humanity, membantu membangunkan sebuah rumah yang lengkap dengan semua fasilitas yang dibutuhkan untuk ibu dan anak itu. Para dermawan dari berbagai penjuru juga menyumbangkan ratusan ribu dolar untuk membantu mereka memulai hidup baru. Setelah pindah ke Missouri, Gypsy dibawa untuk menemui seorang dokter ahli saraf. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter ini terkejut saat menyadari bahwa Gypsy sama sekali tidak menderita keterbelakangan mental atau penyakit-penyakit yang diklaim oleh Didi. Ia pun meminta Didi untuk menunjukkan rekam medis Gypsy. Mendengar itu, Didi langsung marah dan mengatakan bahwa badai Katrina telah menghanyutkan semua dokumen dan rekam medis Gypsy. Ia menjadi sangat murka, membawa Gypsy pergi dan tidak pernah kembali lagi ke rumah sakit itu. Tahun 2009,
Seorang penelepon anonim menghubungi pihak berwenang dan mengatakan bahwa Gypsy sebenarnya tidak sakit, justru sering mengalami perlakuan buruk dari ibunya, Didi. Orang ini juga menuduh Didi menggunakan dokumen palsu untuk menipu soal nama dan usia. 2 petugas sosial datang ke rumah Didi untuk menyelidiki. Didi mengakui bahwa nama aslinya adalah Claudine, namun ia mengaku harus memakai nama palsu demi melarikan diri dari suami yang kasar dan kecanduan. Dengan alasan itu, kasus penyelidikan pun ditutup begitu saja. Masuk bulan Februari 2011, saat itu Gypsy sudah berusia 19 tahun. Seperti remaja perempuan lain yang mulai beranjak dewasa, ia semakin sering membantah ibunya. Kehidupan dengan Didi yang selalu mengawasinya setiap detik membuat Gypsy merasa terkekang. Lama-kelamaan, ia menyadari bahwa ada dunia luas di luar sana, dan ibunya sendiri yang menutup pintu itu. Lebih mengejutkan lagi, Gypsy mulai sadar bahwa obat-obatan yang setiap hari dipaksa diminum oleh ibunya justru memperburuk kondisinya. Diam-diam, ia mulai tidak menelan obat itu, dan tubuhnya terasa semakin sehat. Ingatan-ingatan masa kecil pun muncul kembali saat ibunya menyuruhnya berpura-pura sakit agar bisa mendapat lebih banyak bantuan uang. Pernah suatu kali, Gypsy keceplosan mengatakan kepada orang lain bahwa dirinya merasa lebih sehat, dan Didi langsung meremas tangannya dengan keras seolah mengancam. Gypsy cukup pintar untuk mengerti, ia hanyalah alat bagi ibunya untuk mendapatkan uang. Tapi rasa takutnya pada Didi lebih besar dari siapapun, sehingga ia tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa dan melanjutkan sandiwara itu. Seperti gadis remaja pada umumnya, Gypsy mulai penasaran dengan dunia percintaan dan ingin punya pacar. Dalam sebuah acara, ia bertemu dengan seorang pria berusia 35 tahun. Mereka bertukar nomor dan setiap malam berbincang sampai pagi. Beberapa minggu kemudian, pria itu mengajak Gypsy bertemu diam-diam. Gypsy berani datang, tapi akhirnya Didi mengetahuinya. Meski Gypsy saat itu sudah 19 tahun, Didi menunjukkan dokumen palsu yang menyatakan anaknya baru 14 tahun. Ia mengancam pria itu dengan tuduhan berat hingga sang pria ketakutan dan menghilang dari kehidupan Gypsy selamanya. Sebagai hukuman, Gypsy dikurung di kamar selama 2 minggu. Semua telepon dan komputer miliknya dihancurkan oleh Didi. Namun Gypsy tidak menyerah. Setiap malam ketika ibunya tertidur, ia menyelinap menggunakan ponsel untuk berselancar di internet, ngobrol, bahkan menjalin hubungan secara online. Hingga akhir tahun 2012, Gypsy bertemu dengan Nicholas lewat sebuah situs kencan khusus umat Kristen. Usianya sebaya dengan Gypsy, tinggal di Wisconsin, dan hidup dengan autisme. Sama seperti Gypsy, Nicholas juga hampir tidak berhubungan dengan dunia nyata dan lebih sering berada di dunia maya. Meskipun pernah bermasalah dengan hukum karena perilaku menyimpang, mereka berdua dengan cepat menjalin hubungan yang intens secara diam-diam selama 2 tahun. Maret 2015, mereka mulai merencanakan pertemuan langsung. Gypsy mengirimkan uang agar Nicholas bisa naik bus menuju Missouri.
Didi dan Gypsy memang sudah merencanakan untuk menonton film Cinderella di bioskop, dan rencananya Nicholas juga membeli tiket untuk duduk tepat di dekat mereka, seolah-olah hanya kebetulan. Pertemuan pertama itu membuat mereka berdua seperti tersambar cinta pada pandangan pertama, sementara Didi sama sekali tidak menyukai Nicholas. Saat film berlangsung, Gypsy berpura-pura ke toilet dan Nicholas mengikutinya. Di sana, mereka akhirnya berani mengekspresikan cinta secara langsung. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin kuat. Nicholas begitu mengagungkan Gypsy, sementara Gypsy mungkin tidak mencintainya dengan intensitas yang sama. Tapi Nicholas telah membuka matanya pada sebuah dunia baru, dunia tanpa Didi. Keduanya terus bermimpi suatu saat bisa kabur bersama, hidup di tempat yang jauh, memulai kehidupan baru yang bahagia. Dan demi mencapai kebebasan itu, mereka menciptakan sesuatu yang mereka sebut sebagai rencana B. Jika diperlukan, Didi harus disingkirkan. Namun keadaan semakin buruk. Didi semakin keras mengontrol Gypsy, mengurungnya di gudang, mengikat, bahkan terus memarahinya karena tidak mau putus dengan Nicholas. Pada titik ini, Gypsy merasa tidak ada jalan lain. Ia memutuskan rencana B harus benar-benar dijalankan. Hanya dengan begitu, ia bisa merasakan apa arti hidup yang sesungguhnya. Pada tanggal 13 Juni 2015, Nicholas naik bus ke Missouri, menyewa sebuah motel, dan menunggu pesan dari Gypsy. Di malam yang menentukan itu, Gypsy berusaha bersikap normal seperti biasanya. Dia dan ibunya mengecat kuku bersama, bercanda, lalu Didi menidurkan putrinya di ranjang. Gypsy mencium ibunya, mengucapkan selamat malam. Dia berjanji akan selalu menjadi gadis kecil yang baik dan penurut, lalu berpura-pura memejamkan mata hingga tengah malam. Setelah yakin ibunya telah tidur lelap, Gypsy mengirim pesan kepada Nicholas, mengingatkannya untuk berhati-hati karena pintu sering berderit. Dia menyerahkan pisau yang telah disiapkannya, lalu masuk ke kamar mandi, meringkuk di lantai, dan menutup telinganya. Meski begitu, dia masih bisa mendengar suara pintu yang terbuka pelan dan langkah kaki Nicholas. Lalu, dia mendengar jeritan putus asa ibunya. Nicholas menikam Didi berkali-kali tanpa henti. Dia mendengar Didi memanggil namanya sekali, 2 kali, lalu 3 kali. Tetapi suara minta tolong itu semakin lirih dan akhirnya lenyap. Yang tersisa hanyalah keheningan yang mencekam. Setelah semuanya berakhir, Gypsy membuka pintu kamar mandi. Mereka berdua saling berpelukan, melepaskan semua pakaian mereka, dan melakukan hubungan intim di ranjang Gypsy. Keesokan harinya, 14 Juni 2015, Gypsy dan Nicholas naik bus ke rumah Nicholas di Big Bend, Wisconsin. Pada malam harinya, sebuah status diperbarui oleh akun milik Didi. Jalang itu sudah mati. Semua orang sangat terkejut saat membaca status ini, dan semakin ketakutan ketika beberapa menit kemudian muncul sebuah komentar dengan isi, "Aku telah menikam babi gemuk itu dan memperkosa putrinya yang manis dan lugu." Dia berteriak sangat keras. Polisi dengan cepat melacak alamat IP komputer yang memposting status tersebut dan dengan mudah menemukan alamat rumah Nicholas di Wisconsin. Setelah mengepung kediaman Nicholas, polisi membawa keduanya ke kantor polisi. Polisi sangat terkejut saat melihat Gypsy bisa berjalan dengan normal. Awalnya,
Gypsy berpura-pura tidak tahu apa-apa dan menangis histeris ketika polisi memberitahunya bahwa ibunya telah tiada. Namun, dengan kemampuan interogasi yang profesional, polisi dengan cepat mengakui kebenaran. Kematian Didi yang didalangi oleh putri kandungnya sendiri yang selama ini ia rawat dan sayangi dengan sepenuh hati sungguh mengejutkan semua orang. Namun, mereka lebih terkejut lagi ketika mengetahui bahwa kehidupan ibu dan anak itu serta penyakit-penyakit yang diderita Gypsy ternyata hanyalah kebohongan besar. Selama bertahun-tahun, Didi menciptakan puluhan penyakit untuk putrinya. Setiap kali pergi ke dokter, selalu berganti rumah sakit agar rekam medisnya tidak dapat dilacak. Didi berbohong dengan sangat lihai, sehingga dokter pun menjadi boneka di tangannya. Setuju untuk melakukan operasi, berbagai intervensi medis, dan meresepkan obat untuk penyakit-penyakit palsu Gypsy. Yang patut dicatat adalah, selama puluhan tahun mengunjungi ratusan dokter, hanya ada satu dokter yang menaruh curiga terhadap kondisi Gypsy. Hal ini juga memicu kemarahan publik dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem kesehatan di Amerika. Para psikolog mendiagnosis Didi menderita gangguan psikologis yang disebut Munchausen by proxy (MBP). Meskipun banyak ahli yang menentang dan berpendapat ini bukanlah suatu bentuk penyakit mental, penderita MBP selalu berpura-pura sakit untuk mendapatkan belas kasihan dan simpati dari orang lain. Dalam kasus Didi, ia tidak hanya menggunakan putrinya untuk menarik perhatian, tetapi juga memaksa anaknya berpura-pura sakit, meminum obat, dan menjalani berbagai operasi yang tidak perlu demi mendapatkan uang dari sumbangan amal. Fakta yang tak terbantahkan adalah Nicholas yang telah membunuh Didi. Satu-satunya hal yang belum jelas adalah siapa dalang sebenarnya di balik pembunuhan ini. Awalnya, Gypsy menyalahkan Nicholas, mengatakan bahwa ide untuk membunuh Didi datang darinya. Nicholas yang memiliki kepribadian ganda, memiliki sisi baik dan jahat dalam dirinya. Sisi jahatnya lah yang membuatnya membunuh Didi untuk menyelamatkan Gypsy, layaknya seorang pangeran yang menyelamatkan putri dalam dongeng. Namun, di pengadilan, Gypsy mengakui bahwa dialah yang meminta Nicholas untuk membunuh ibunya. Dia mengatakan ingin ibunya tiada bukan karena membencinya, tetapi karena ingin bebas darinya. Pada Juli 2016, Gypsy divonis bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Sementara itu, Nicholas divonis bersalah atas pembunuhan tingkat 1 dan menerima hukuman penjara seumur hidup. Pengacara Nicholas mencoba menekankan bahwa kliennya menderita autisme dan keterbelakangan intelektual dan berargumen bahwa Gypsy lah yang telah memanipulasi dan mengendalikannya untuk membunuh Didi. Namun, hakim tidak mempercayai pembelaan ini. Banyak yang merasa hukuman ini tidak adil bagi Nicholas. Gypsy hanya menerima hukuman yang ringan karena hakim bersimpati pada penderitaan yang harus ia tanggung di bawah perlakuan kejam ibunya. Mereka beranggapan bahwa Gypsy adalah orang yang sangat cerdas dan licik, tidak seperti penampilan luarnya.
Gypsy mungkin telah dilatih dan mewarisi cara memutarbalikkan fakta dan memanipulasi psikologi orang lain secara lihai dari Didi. Apapun kebenarannya, ada satu hal yang pasti. Gypsy tidak pernah menyesali apa yang terjadi pada ibunya, dan hidupnya menjadi jauh lebih baik setelah Didi tiada. Saat diwawancarai tentang konspirasi untuk mengakhiri hidup ibunya, Gypsy tanpa ragu mengakui bahwa ia merasa sangat nyaman dan lega karena telah terbebas dari kendali sang ibu. Saya lebih baik di penjara daripada harus terus hidup bersamanya. Saya harus memulai semuanya dari awal. Saya merasa seperti terlahir kembali. Jujur saja, perasaan saya campur aduk tentang kasus ini. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang ada di dalam pikiran Didi ketika ia dengan sengaja memberikan obat-obatan kepada putrinya yang baru berusia beberapa bulan hingga menyebabkan kejang-kejang, lalu membawanya ke rumah sakit, memaksanya menjalani kemoterapi, dan melalui berbagai macam operasi hanya untuk mendapatkan uang dari penderitaan anaknya sendiri. Ini jelas merupakan sebuah gangguan kejiwaan, karena orang normal tidak akan pernah terpikir untuk melakukan kekejaman seperti ini. Dan saya bisa mengerti mengapa Gypsy menjadi begitu dingin dan tidak berperasaan atas kepergian ibunya. Namun, hal yang paling membuat saya geram dalam kasus ini bukanlah tentang korbannya, melainkan tentang kebohongan yang diciptakan oleh Didi. Kebohongan itu bisa memberikan dampak yang sangat buruk bagi para penyandang disabilitas dan orang-orang dengan penyakit parah yang benar-benar membutuhkan bantuan. Ketika kebaikan hati para donatur disalahgunakan, hal itu dapat membuat mereka kehilangan kepercayaan dan menjadi lebih ragu untuk memberikan sumbangan kepada organisasi amal manapun di masa depan. Hal ini dapat menyebabkan banyak orang yang benar-benar menderita penyakit parah dan berada dalam situasi sulit, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pertolongan. Itulah akhir dari kisah yang sangat rumit ini. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan saluran Dongeng Pengantar Tidur, dan bagikan video ini. Coba tinggalkan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah.